Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita bedah buku Mayat-Mayat Cinta. Pada pembahasan yang lalu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Qaidatul Mahabbah, kaidah tentang cinta, yang intinya adapun masalah al-'ishq adalah tidak boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya dengan 'ishq, maka yang demikian lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara, karena dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya di dalam an-nikah wal jima', sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bergantung kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak pula seorang pun yang setara dengannya. Kita akan lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Qaidatul Mahabbah. Kata beliau rahimahullah, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah adalah bab yang mana manusia keliru di dalam memahaminya. Mereka terbagi ke dalam beberapa golongan. Yang pertama adalah ahlul kalam dan semisalnya, yang mereka mendustakan mahabbatullah. Mereka mengatakan innallaha la yuhibbu wa la yuhab. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai rasa cinta, dan hati-hati hambanya tidak memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu golongan ini menyerupai Yahudi, yang mana mereka seperti Yahudi, seperti halnya Yahudi mengatakan yadullah maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tetapi kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka, dia nafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Kedua-duanya, yakni ahlul kalam dengan Yahudi, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ahlul kalam mengingkari sifatul mahabbah, dan Yahudi mengingkari sifatul yad. Lillahi azza wa jalla, yang mereka mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu.
Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala kedua tangannya terbuka dan menafkahkan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan yang kedua adalah ahlu ibadah dari kalangan sufiyah yang mereka memasukkan kecintaan kepada Allah dengan keyakinan-keyakinan yang rusak. Golongan ini menyerupai Nasara yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisih Yahudi dan Nasara. Adapun segi kesamaan antara Sufiyah dengan Nasara di dalam sifatul mahabbah, mereka al-ghulu fil mahabbah, berlebih-lebihan ekstrim di dalam rasa cinta, sampai kebanyakan dari mereka mencintai wali-walinya dan diangkat kedudukannya sejajar dengan kedudukan ketuhanan al-uluhiyah, yang mana wali mereka yang mereka anggap bisa menghidupkan dan mematikan, bisa memberikan rezeki dan bisa menurunkan hujan. Demikian pula orang-orang Nasara yang mereka berlebih-lebihan ghulu di dalam mencintai Isa bin Maryam, yang mengangkatnya sebagai tingkatan sampai tingkatan uluhiyah. Mereka mengatakan Isa bin Allah, Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka katakan. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi kedua golongan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas shiratal mustaqim." Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yaitu Nasara. Demikianlah ayyuhal muslimun rahimakumullah, sehingga ahlul kalam dan Yahudi menghilangkan, menafikan sifatul mahabbah lillah, bahwasanya Allah tidak mempunyai rasa cinta, dan qulubul ibad, hati-hati hambanya, la yuhibbullah, mereka tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang kedua, orang-orang Sufiyah dan Nasara yang mereka ghulu, berlebih-lebihan di dalam sifatul mahabbah, sifat kecintaan terhadap wali-walinya, yang mereka anggap bahwasanya wali-wali mereka sejajar, setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghidupkan dan mematikan, yang bisa menurunkan hujan, memberikan rezeki, memberikan anak. Yang demikian adalah kekufuran waliyadzubillah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakit al-'ishq ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada dua jenis kaum manusia. Yang pertama adalah kaum perempuan, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang cintanya perempuan Fir'aun, Imratul Aziz, terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tentang rayuan dan tipuannya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berbuat zina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketakwaan dan keteguhan kepadanya. Padahal
seseorang yang dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini, jarang ada yang selamat kecuali orang yang diberikan kesabaran dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendorong-pendorong terhadap Nabi Yusuf untuk melakukan perzinahan sangatlah kuat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi. Segi yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tabiat laki-laki lebih condong kepada wanita, sebagaimana orang yang haus sangat membutuhkan air minum dan orang yang lapar sangat membutuhkan makanan. Kemudian pendorong yang kedua adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dalam keadaan muda belia. Dan biasanya anak muda mempunyai syahwat birahi yang sangat kuat. Yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam masih membujang dan belum mempunyai istri yang dengannya bisa melampiaskan syahwatnya. Pendorong yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berada di negeri pengasingan, dan biasanya orang yang merantau di negeri lain sangat mudah untuk melakukan dan melampiaskan syahwatnya. Kemudian yang kelima, perempuan Imra'atul Aziz tersebut mempunyai kecantikan dan kedudukan. Dengan demikian, dari kedua belah pihak sangat lebih mampu untuk melakukan perzinahan. Kemudian pendorong yang selanjutnya, perempuan Imra'atul Aziz tidak menolaknya, bahkan mengajak Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam untuk berbuat zina. Kemudian pendukung yang selanjutnya, yang ketujuh, perempuan Imra'atul Aziz merayunya, mengajaknya untuk berbuat zina. Selanjutnya yang kedelapan, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika itu berada di dalam istananya, bahkan di kamarnya dan di bawah kekuasaannya. Yang kesembilan, perempuan Imra'atul Aziz tidak takut difitnah, bahkan dia mampu menghasut dan menghiasinya dengan kebohongan terhadap manusia, karena pintu-pintu rumah ditutup dan dikawal oleh pengawal istana. Kesepuluh, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika itu sebagai budak tuannya bisa keluar masuk dan melayani tuannya. Yang ke-11, perempuan tersebut selalu membuat makar dan tipu daya untuk merayunya dan mengajaknya berbuat zina, sehingga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam meminta tolong kepada Allah agar dipalingkan dari perempuan itu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, dan jika tidak Engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ke-12, perempuan tersebut mengancam Nabi Yusuf akan dijebloskan ke dalam penjara. Ini adalah bentuk pemaksaan hingga terkumpullah antara dua pilihan, menerusi keinginan perempuan tersebut untuk berbuat zina atau masuk ke dalam penjara. Ke-13, bahwasanya suami Imra'atul Aziz sama sekali tidak mempunyai rasa cemburu, sehingga tidak bisa memisahkan antara keduanya. Seraya berkata kepada Yusuf, Yusuf, a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Dan suaminya berkata, wahai Yusuf, berpalinglah dari peristiwa ini, rahasiakanlah, dan kamu wahai istriku mohon ampunlah atas dosamu, karena kamu sungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Nah, ikhwani fid din, rahimakumullah, bersama pendorong-pendorong tersebut di atas, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam lebih memilih keridhaan Allah, lebih takut kepada Allah, lebih memilih masuk penjara
daripada berbuat zina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih baik, lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa tidak ada daya dan upaya untuk memalingkan dari perbuatan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah bukan dari kekuatan Allah untuk menjaganya, melindunginya dari berbuat zina, niscaya ia pun condong melakukannya dan termasuk orang-orang yang bodoh. Waliyadzubillah. Ini adalah termasuk dari kesempurnaan ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yang timbul dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan golongan yang kedua adalah golongan kaum Lut, golongan homoseksual yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Wajah ahlul madinati yastabshirun, qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun, wattaqullaha wa la tukhzun. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Dan Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, dan bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, inilah putri-putriku, kawinilah dengan mereka jika kamu hendak berbuat secara halal. Allah berfirman, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan dan kesesatan. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam tafsir hadhil ayat, hawa hadhihi sakrah hiya sakratul mahabbah, hiya sakratul mahabbatil fahishah allati la yubaluna ma'aha bi'adlin wala laumin. Dan kemabukan yang mereka rasakan adalah mabuknya mereka dalam kecintaan, mabuk kepayang, sehingga mendorong mereka untuk berbuat homoseksual, yang mana mereka tidak menghiraukan celaan dan kritikan manusia. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzun fattaqullaha wa la tukhzun fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan fahisyah yang keji. Lalu Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamu-tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, la nuridu illa rijal wala lana raghbatun fin nisa. Mereka orang-orang homoseksual dari kalangan kaum Lut mengatakan, kami tidak menginginkan wanita dengan syahwat kecuali dengan laki-laki untuk berbuat homoseksual.
dan tidaklah kami memiliki keinginan terhadap perempuan. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika mafsadah kerusakan yang terkandung pada homoseksual mempunyai kerusakan yang sangat besar, maka para ulama berselisih pendapat apakah homoseksual itu lebih parah daripada zina ataukah sebaliknya. Pendapat yang pertama mengatakan homoseksual lebih parah akibatnya daripada zina, dan hukumannya adalah dibunuh dengan berbagai macam cara, baik pelakunya muhsan atau tidak. Muhsan adalah seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah secara resmi, kemudian dia berbuat zina atau homoseks. Seorang muhsan yang berbuat zina dan homoseks maka dihukum dengan rajam atau dibunuh, yaitu dilempar pelakunya dengan batu sampai mati. Pendapat kedua, kerusakan homoseksual dan zina sama parahnya. Dan pendapat yang ketiga, kerusakan homoseksual lebih ringan daripada zina dan dihukumi dengan ta'zir, pelakunya diasingkan ke negeri terpencil atau jauh dari yang lainnya. Nah, dan pendapat itu semua yang paling kuat adalah pendapat jumhur, kebanyakan dari para ulama, yang mereka mengatakan tidak ada kemaksiatan yang lebih besar kerusakannya daripada homoseksual dan mempunyai kedudukan kedua dari kekufuran, bahkan lebih besar kerusakannya dibandingkan pembunuhan. Para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menimpakan fitnah yang lebih besar daripada ini kepada kaum sebelum kaum Lut dengan fitnah homoseksual atau seorang pun dari umat-umat terdahulu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengazab umat seperti mereka, diazab dan terkumpul di dalamnya kehancuran dan kebinasaan. Di baliknya kota tersebut yang bawah menjadi atas dan yang atas menjadi bawah, seluruhnya dimusnahkan, dilemparkan bebatuan dari langit, mendapatkan malapetaka yang dahsyat. Tidak pernah umat selain mereka tertimpa malapetaka sehebat itu. Hal tersebut disebabkan karena besarnya kerusakan dari homoseksual ini. Hampir-hampir bumi goncang dan runtuh dengan kemaksiatan ini. Malaikat pun lari menuju kerajaan langit apabila menyaksikannya, karena takut tertimpa azab atasnya, sehingga mereka pun binasa. Bumi pun teriak ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir gunung pindah dari tempat asalnya, sehingga hukuman bunuh, hukuman mati bagi orang yang berbuat demikian itu lebih baik. Sebagaimana ijma' kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahkan amalan perbuatannya khulafaur rasyidin, khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepakat. Nah, dengan hukuman homoseksual yaitu dihukum mati, dibunuh. Nah, dan telah datang azhar dari Khalid bin Walid bahwa mereka menemukan seorang pemuda yang menikah dengan pemuda yang lainnya di zaman sahabat. Maka beliau menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya. Maka Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang mempunyai pendapat tidak ada yang berbuat demikian kecuali orang-orang yang nyeleneh, menyimpang. Dan sungguh kalian sudah mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat terhadap mereka, dan aku berpendapat agar mereka dibakar hidup-hidup. Maka Abu Bakar As-Siddiq menulis surat kepada Khalid bin Walid agar membakarnya. Kemudian dia pun dibakar hidup-hidup. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berpendapat orang tersebut dibawa ke rumah yang paling tinggi, kemudian dilempar, menukik kepala di bawah, setelah itu dilempar dengan bebatuan. Inilah hukuman bagi pelaku homoseksual, waliyadzubillah. Adapun hukuman bakar terhadap homoseksual fi khilaf, ada perselisihan
dan yang paling kuat adalah tidak dibakar tetapi dihidup, karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'adzabu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab seseorang dengan api kecuali zat yang maha memiliki api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan para sahabat yang lainnya, mereka sepakat bahwasanya hukuman homoseksual yaitu dengan dibunuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'mal 'amal qaum Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Barang siapa yang mendapati perbuatan kaum Lut homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan yang dilakukannya. Hal ini merupakan ancaman keras bagi para pelaku homoseksual, sehingga pelaku zina tidak pernah dilakukan seperti kaum Lut atau dilaknat seperti pelaku homoseksual yang diulang-ulang. Dalam melaknat para sahabat, mereka bersepakat untuk membunuh pelakunya, sehingga manusia mengira yang demikian terjadi khilaf antara para sahabat dalam hukuman mati, padahal ini adalah kesepakatan para ulama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jika mereka memperhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun ayat tentang liwat homoseksual yang berbunyi walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Akan jelas perbedaan antara keduanya. Allah menakdirkan kalimat fahisyah dalam perzinahan yang maknanya adalah zina itu adalah salah satu dari perbuatan keji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memarifatkan kalimatul fahisyah dalam urusan liwat homoseksual yang maknanya ialah perbuatan itu mengandung segala bentuk kekejian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan dan tegaskan bahwasanya perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh kaum terdahulu. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keburukan itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sehingga perbuatan homoseksual ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat terdahulu. Maka jelaslah bahwasanya hukuman bagi pelaku homoseksual yaitu dibunuh. Kemudian Allah tegaskan di dalam ayat yang lainnya, innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, syahwatmu kepada mereka, yakni laki-laki juga, bukan kepada wanita. Dan Allah mengatakan di dalam ayat selanjutnya, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka perhatikanlah apakah perbuatan ini sama dengan perbuatan zina. Tentu tidak sama. Kemudian pembahasan selanjutnya bahwasanya al-'ishq bertingkat-tingkat sampai tingkatan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya cinta al-'ishq yang sudah menyerang pada seseorang, penyakit ini kadang mencapai tingkat kekufuran, yaitu apabila seorang menyamakan kecintaannya sebagaimana cintanya kepada Allah, atau lebih besar cintanya kepada
makhluk daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang menonjol pada isyq ini adalah dia lebih mendahulukan keridhaan kekasihnya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila saling bertentangan antara keridhaan Allah dengan keridhaan kekasihnya, ia lebih mendahulukan dan mementingkan kekasihnya. Ia mengeluarkan pengorbanan yang paling berharga terhadap kekasihnya, lebih banyak meluangkan waktunya daripada meluangkan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam ini sering mengucapkan dan mengungkapkan dari hatinya, di dalam hatiku hanya ada kamu, atau wahai kekasihku, aku serahkan hidupku dan matiku hanya untukmu seorang. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, wasuki asha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalil. Menjalin cinta denganmu itu lebih aku sukai daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang maha mulia. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang demikian termasuk kesyirikan dan kekufuran, karena dirinya sudah menghambakan kepada makhluk, menyamakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi kecintaannya kepada makhluk daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ubudiyah, penghambaan, pemujaan, ibadah seorang hamba, dia harus curahkan, murnikan, dia harus agungkan dan ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan dan diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kemudian di antara penyebab atau min asbab hadzal marad, termasuk sebab yang paling terbesar penyakit ini, di antaranya adalah al-ma'asi wa dzunub, dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, racun yang ada di dalam tubuh adalah penyebab seorang terkena penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Begitu pula racun cinta yang sudah menyerang pada hati manusia dapat menimbulkan penyakit kasmaran dan jatuh cinta yang sangat mendalam dan berlebihan. Sehingga jika seorang sudah terjangkit penyakit ini, akan rusaklah dirinya, hidupnya, dunianya dan akhiratnya, sehingga hidupnya tidak tenang, khawatir, cemas, takut, berharap dan berangan-angan yang semu. Waliyadzubillah. Sungguh dosa-dosa yang telah dia lakukan adalah penyebab seorang itu menderita dan merana. Sungguh dosa sangat berbahaya bagi seseorang, bagaikan racun dalam tubuh, sesuai dengan dosis dan bahayanya racun tersebut. Lalu apa yang menyebabkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan karena maasi, kemaksiatan. Lalu apa sebabnya iblis la'natullah alaih dikeluarkan dari kerajaan langit dan dilaknat, kemudian diusir, kemudian dirubah wajahnya menjadi seburuk-buruk rupa dan batinnya dirubah menjadi seburuk-buruk batin? Lalu apa penyebabnya sehingga penduduk bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai air laut meluap ke puncak-puncak gunung? Lalu apa penyebabnya sehingga kaum 'Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat kencang sehingga mayat-mayatnya bergelimpangan di muka bumi? Lalu apa penyebabnya sehingga kaum Tsamud disambar oleh suara guntur yang memutuskan hati-hati mereka? Lalu apa penyebabnya sehingga kaum Lut dan seluruh kampungnya diangkat, dibalik
yang atas menjadi bawah dan yang bawah menjadi atas, sampai terdengar gonggongan anjing mereka. Semuanya hancur dan binasa. Lalu apa penyebabnya sehingga kaum Syuaib dikirim berupa azab seperti naungan mega? Tatkala awan tersebut berada di atas kepala mereka, mereka dilempar bebatuan yang berasal dari api neraka yang menyala-nyala. Sehingga dosa dan kemaksiatan adalah penyebabnya. Nah, hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhaharat al-ma'asi fi ummati ammahum Allah azza wa jalla bi'adabin min 'indihi faqultu ya Rasulullah ama fihim yawma idin unasun salihun qala bala qala فكيف يصنع أولئك فكيف يصنع أولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. Dari Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kemaksiatan sudah merajalela, maka Allah timpakan azab kepada mereka. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang-orang yang saleh? Maka Rasulullah SAW menjawabnya dan aku berkata, lalu bagaimana mereka, yakni orang-orang salehnya? Rasulullah SAW menjawab, mereka tertimpa azab sebagaimana manusia tertimpa azab, tetapi mereka orang-orang yang saleh digiring menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah mengkhabarkan kepada Al-Wali, beliau mengatakan, aku telah mendengar dari Al-Auza'i, aku telah mendengar dari Bilal bin Sa'ad berkata, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin anzur ila man asait. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, janganlah kalian melihat dengan kecilnya suatu dosa, akan tetapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, biqadri ma yasghuru dhanb indaka ya'zum 'inda Allah wa biqadri ma ya'zum 'indaka yasghuru 'inda Allah. Dosa yang kamu anggap kecil, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar, dan dosa yang kamu anggap besar, tetapi di sisi Allah itu sangat kecil. Kemudian bahwasanya pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab gempa bumi. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Dawa dari Ibn Abi Dunya menyebutkan bahwasanya bumi telah goncang, gempa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uskuni fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Diamlah wahai bumi, karena sesungguhnya yang demikian tidak boleh bagi kamu mengulangi kembali. Kemudian thumma iltafata ila ashabihi, beliau menoleh kepada para sahabatnya dan berkata, inna rabbakum la yasta'tibkum fa'atibuh thumma tazalzalat bin nas ala ahdi Umar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Rabb kalian telah menegur kalian, maka jadikanlah sebagai teguran. Kemudian terjadi kedua kalinya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, gempa bumi dan kegoncangan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya ayuhan nas, ma kanat hadhihi zalzalah illa an syai'in ahdatsumuh walladhi nafsi biyadihi la in 'adat la usakhinukum fiha abada.
Wahai sekalian manusia, tidaklah kegoncangan gempa bumi ini terjadi kecuali karena dosa yang kalian lakukan. Maka demi Allah, apabila kejadian ini terjadi kembali, maka aku tidak akan membiarkan kalian tinggal di kota Madinah. Renungkanlah, wahai saudara-saudaraku, betapa besarnya akibat efek dari ma'asi wa dzunub, dari kemaksiatan dan dosa, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya, lingkungannya, hewannya yang ada di daratan dan di lautan. Sampai berpengaruh kepada jiwanya, badannya dan istrinya dan keluarganya. Salah seorang salafus saleh pernah berkata, sesungguhnya aku telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku melihat pengaruhnya kepada kendaraanku dan kepada istriku. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di antara asbab yang selanjutnya adalah tidak menjaga pandangan. Mencuri pandangan adalah pengantar kepada syahwat. Apalagi membiarkan pandangan kita dan melihat wanita-wanita yang bukan mahram. Hal tersebut akan mengantarkan dirinya ke dalam jurang kehancuran. Oleh karena itu, menjaga pandangan adalah sebab terjaganya kemaluan dan kehormatan seseorang. Sebaliknya, apabila dia lanjutkan pandangan tersebut dan dia teruskan, maka akan melahirkan betikan hati, kemudian berlanjut kepada bisikan dan keinginan syahwat. Semakin kuat keinginannya, dia akan melakukan dan menumpahkan syahwatnya dimanapun ia berada. Sesungguhnya awal dari jatuh cinta ialah anggapan baik, al-istihsan. Sesungguhnya awal dari jatuh cinta adalah anggapan baik yang lahir dari penglihatan atau pendengaran. Apabila dia tepis, maka hilanglah betikan tersebut. Sebaliknya, apabila dia lanjutkan dan dia tambah dengan betikan-betikan hatinya, dan khawatir apabila kekasihnya hilang dari pangkuannya, maka hatinya pun akan terbang kepada sang kekasih. Hatinya condong dan sangat bergantung kepadanya. Kenikmatan yang sementara yang bisa mengantarkan kepada kenistaan selama-lamanya. Setelah dia memandang, maka hatinya pun akan terluka. Hatinya akan bertambah luka dan menjadi sakit, bahkan menjadi mati waliyadzubillah. Sehingga Rasulullah SAW menasihatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la tutbi'an nadra an-nadra fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Janganlah kamu mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama itu milikmu dan yang kedua adalah berdosa. Kemudian dari hadis yang lain, dari hadis Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, inna an-nadrata sahmun min siham iblis masmumun man tarakaha makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Sesungguhnya pandangan mata adalah anak panah yang dilemparkan dari panah-panah iblis yang beracun. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menggantikannya dengan keimanan yang ia rasakan di dalam hatinya. Dari hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ghuddu absarakum wahfadhu furujakum." Tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Sehingga pandangan mata adalah sumber dari segala kejadian yang menimpa manusia. Karena pandangan itulah akan melahirkan betikan jiwa, bisikan hati yang akan melahirkan pemikiran, ide, khayalan
dari syahwat. Kemudian dari syahwat tersebut akan melahirkan kemauan dan keinginan, sehingga bertambah kuatlah keinginan tersebut menjadi azimah, kebulatan tekad yang akan melahirkan perbuatan, dan pasti terjadi selama dia tidak menghalanginya. Oleh karena itu, ada salah seorang penyair berkata, bersabar di dalam ghadul basar, menundukkan pandangan mata itu lebih ringan daripada bersabar dan menahan penderitaan yang setelahnya. Dan salah seorang penyair yang lainnya mengatakan, setiap kejadian berawal dari pandangan. Api yang besar berasal dari percikan api. Berapa banyak pandangan yang menusuk jiwa seseorang, seperti anak panah lepas dari tali busurnya. Seorang hamba yang berada di tepi kehancuran dibolak-balik oleh pandangannya, memuaskan matanya memandang, tidak melihat akibatnya. Tidak ada gunanya kebahagiaan yang berakhir dengan kenistaan. Dan salah seorang penyair yang lainnya mengatakan, wahai pemuda yang terus memandang wajah yang cantik nan elok rupanya, tak mampu menahan pandangannya, terbunuh berlumuran darah cinta. Di dalam bait yang lainnya mengatakan, masih saja kau teruskan pandanganmu mencari gadis cantik nan elok rupanya. Kau kira itu adalah penawarnya, padahal penderitaan di atas penderitaan. Kau bunuh pandanganmu dengan tangisan dan lirikan mata. Hatimu pun terbunuh, benar-benar terbunuh. Menahan lirikan mata lebih ringan daripada menahan penderitaan yang berabad-abad. 6. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sehingga menahan pandangan mata itu lebih ringan daripada menahan penderitaan penyakit cinta yang bisa menggiring dirinya kepada kegilaan, kepayangan, kesedihan, merana, dan berakhir dengan kematian. Waliyadzubillah. Sehingga oleh karena itu, wahai para pemuda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan kerendahan, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka hamba-hamba Allah yang di antara sifat mereka adalah menjaga pandangan mereka, berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan berkata kepada manusia dengan ucapan yang baik dan jujur. Nah, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, di antara penyebab penyakit cinta ini adalah al-fikrah wal istirsal. Terus menerus dia pikirkan pemikiran tersebut, betikan tersebut dia lanjutkan, dia teruskan dengan syahwatnya, dan dia lampiaskan. Nah, dan dengan perbuatannya dan kelakuannya. Maka kalau sudah begitu, telah ditanya oleh salah seorang pernah bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Lalu apakah jalan keluar dari penyakit yang gila ini? Masih adakah jalan menuju taufik Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia bisa mengendalikan jiwanya, padahal kecintaannya sudah memuncak dan mendalam? Dan adakah dokter yang mampu menyembuhkannya?
Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dan menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah azza wa jalla. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat tersebut sudah bereaksi, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, pembahasan ini mempunyai dua jalan. Jalan yang pertama adalah menundukkan pandangan seseorang, dan ini bagi orang yang terjangkit penyakit cinta yang masih ringan. Dan ketahuilah bahwasanya ghadul basar, menundukkan pandangan, di antara manfaatnya adalah yang pertama adalah dia sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan menundukkan pandangannya, dia bisa terhindar dari lemparan panah-panah iblis yang beracun. Dan yang ketiga, dengan menundukkan pandangan hatinya, dengan menundukkan pandangannya, hatinya semakin dekat dan bersahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan menundukkan pandangan hatinya, maka menjadi kuat dan bahagia, sebagaimana mengumbar syahwat, mengumbar pandangan mata bisa melemahkan dan menyedihkan hati. Kemudian yang kelima, dengan menundukkan pandangan, ghadul basar, hatinya akan bersinar, sebagaimana membiarkan pandangan dapat menggelapkan hati seseorang. Dan yang selanjutnya, menundukkan pandangan akan mewariskan firasat yang tepat dan benar, sehingga dapat membedakan antara al-haq dan al-batil. Kemudian yang selanjutnya, menundukkan pandangan akan menjadikan hati menjadi kuat dan kokoh dan pemberani. Kebalikannya, bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya dan membiarkan pandangan matanya akan menghinakan dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kemuliaan itu akan selalu bersama ketaatan dan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil 'izzah wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hanya milik Allah kemuliaan itu, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukminin, tetapi bagi orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula bersikap sedih, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya apabila kamu orang-orang yang beriman. Sehingga yang namanya iman adalah perkataan dan amalan. Ketika seorang sudah mengatakan amantu billah, maka beristiqomahlah dia. Selanjutnya, di antara faedah ghadul basar adalah dengan menundukkan pandangan dapat menutup pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita. Sebaliknya, dengan mengumbar pandangan kita, syaitan pun akan masuk dengan cepat seperti udara yang menembus tempatnya. Kemudian, dengan menundukkan pandangan mata membuat hati sehat dan bekerja dengan baik, sedangkan membiarkan pandangan mengakibatkan hati kacau balau, menghambat kinerja kerja hati dan menyia-nyiakan pekerjaannya, sehingga masuk ke dalam lembah hawa nafsu yang selalu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, antara kedua mata dan hati ada penghubung yang selalu menghubungkan antara keduanya. Jika hatinya sakit, pandangan matanya pun akan sakit. Jika pandangan mata sakit, hatinya pun akan sakit. Jika pandangan mata sudah sakit dan menjadi rusak, niscaya hatinya pun akan sakit dan rusak. Seperti tempat sampah, yaitu tempat segala kotoran, maka hatinya tidak lagi mengenal dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah mencegah hatinya bergantung sepenuhnya kepada makhluk, mencegah dirinya untuk mencintai makhluk,
Dan sesungguhnya kecintaan yang murni hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dia harus memiliki dua bekal. Yang pertama, dia harus memahami dengan kuat dan benar sehingga bisa membedakan antara orang yang dicintainya dengan yang dibencinya, sehingga dia lebih condong kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia harus mempunyai keinginan yang kuat untuk memutuskan dan untuk merubah dirinya kepada kebaikan dan meninggalkan yang buruk. Berapa banyak dari manusia yang tidak mengetahui perbedaan di atas. Akan tetapi karena lemahnya jiwa dan lemahnya keinginan untuk berbuat yang lebih bermanfaat, maka dia pun terus melampiaskan hawa nafsunya dan dia giring dirinya ke dalam lembah syahwat, waliyadzubillah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pengobatan setelah terjadi atau setelah datangnya penyakit ini, penyakit al-'ishq, obat ini adalah harus diketahui bahwasanya penyakit ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Karena yang namanya mahabbatullah, dia harus memurnikan, dia harus mengikhlaskan dan mendahulukan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya. Dia harus mendahulukan dan dia lebih merendahkan dirinya kepada Allah daripada makhluknya. Setelah itu dia menyibukkan dengan ibadah sehingga memutuskan dari pikiran yang menyibukkannya dari ketaatan kepada Allah. Kemudian dia memperbanyak kembali kepada Allah. Dan tidak ada obat yang paling bermanfaat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam pernah diuji di dalam hal ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min 'ibadina al-mukhlasin." Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan perbuatan itu pula, andaikan dia tidak melihat tanda-tanda Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, yang ikhlas memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, yang terakhir, ketahuilah, merupakan perkara yang sudah diketahui, bahwasanya penyakit 'ishq ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Bahkan kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Yang pertama, sibuknya hati terhadap yang dia cintai. Yang kedua, hatinya tersiksa dan merana dikarenakan cintanya kepada yang dicintai sungguh mendalam. Maka orang yang mencintai kepada selain Allah, dia akan tersiksa dan merana, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang jatuh cinta hatinya tertawan oleh orang yang dicintainya. Maka kehidupan orang yang jatuh cinta seperti orang yang ditawan, yaitu tidak merasakan kebebasan. Akan tetapi karena dirinya sudah tergila-gila dengan kekasihnya, maka dia pun tidak bisa merasakannya. Orang yang jatuh cinta akan melupakan agamanya. Dia akan berpaling dari Allah dan bergantung kepada kekasihnya. Adapun perkara dunianya akan mengikuti agamanya. Bahwa kerusakan dunia dan akhirat lebih cepat terbakar daripada kayu bakar yang dinyalakan. Karena semakin dekat hatinya dengan makhluk, maka semakin kuat pula hubungannya. Sehingga hatinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin dekat dengan syaitan. Yang selanjutnya, apabila hati sudah dikuasai oleh penyakit ini, akalnya akan rusak.
Dirinya akan selalu was-was, cemas dan khawatir. Bahkan mungkin akalnya sudah hilang. Seperti orang gila, akal mereka rusak dan hilang, sehingga tidak bisa berpikir dan tidak bisa memanfaatkan akalnya lagi. Dan yang selanjutnya, penyakit ini bisa merusak panca indera seseorang. Karena jika hati seseorang telah rusak, maka mata pun akan rusak. Demikian pula kedua telinga dan lisannya akan rusak, sehingga dia melihat yang jelek menjadi indah. Bahkan mata hatinya pun akan buta, disebabkan cintanya yang semakin mendalam, cinta buta. Yang selanjutnya dan terakhir adalah jatuh cinta. Awalnya manis, kemudian gelisah dan cemas, diakhiri oleh penyesalan dan pembunuhan. Sehingga orang itu selalu menghayali, menyebutnya, memikirkannya, mencintainya di atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu hatinya telah dikuasai oleh pujaannya, kemudian hatinya akan melemah dan berpengaruh pada jiwanya dan hidupnya, wal'iyadu billah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.